Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Kami berharap keluarga-keluarga kita semua, jemaat Pospel Gemim Jakarta Selatan dan simpatisan, ada baik-baik, baku-baku sayang, sehat, dan bersuka cita. Kita boleh memasuki hari baru, hari yang penuh berkat. Itu semua anugerah Tuhan. Karena itu mari kita datang di hadirat-Nya dalam satu kasih dengan bersehati memuliakan nama Tuhan. Kita awali ibadah pagi ini dengan pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Allah, menaikkan pujian syukur, sembah dan hormat kami kepadamu. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami sampai saat ini. Dalam syukur kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah buat kami Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, Selasa 27 Desember 2022, yaitu Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di pagi ini, ambil keputusan sesuai kehendak-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bimbang dan takut mengambil keputusan sering menghinggapi kita. Keraguan selalu terjadi ketika diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Ada banyak aspek yang mempengaruhi kebimbangan dan ketakutan, baik dari dalam diri maupun dari luar diri kita. Yusuf pun mengalami kebimbangan dan keraguan. Apakah meneruskan hubungan dengan Maria atau tidak? Ketika mengetahui Maria mengandung tanpa bersetubuh dengannya. Injil Matius menuliskan bahwa Allah campur tangan dalam keraguan Yusuf untuk mengambil keputusan. Kebenaran ilahi disingkapkan melalui mimpi bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan Yusuf adalah keturunan Daud
yang mengemban misi tentang kedatangan Mesias boleh kita baca dalam Yesaya pasal 11. Kata malaikat telah meneguhkan keberanian Yusuf untuk tidak takut mengambil keputusan, tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Firman Tuhan mengubahkan keraguan Yusuf menjadi kepastian. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sering diperhadapkan dengan situasi sulit memutuskan yang benar dan baik. Masalah atau konflik sering menekan kehidupan kita harus mengambil keputusan. Seringkali roh ketakutan mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan akhir. Ketakutan karena rasa malu, ditinggikan, dilecehkan, dan lain sebagainya membuat kita mengambil keputusan sesuai dengan keinginan kita tanpa mempertimbangkan akibat bagi orang lain dan terlebih kehendak Tuhan. Marilah kita belajar dari Yusuf yang mau mendengar kehendak Tuhan dan mengambil keputusan. Dia mengizinkan Allah memberi pilihan yang terbaik walaupun tidak sesuai dengan keinginan dan rencananya. Dia tidak takut untuk mengambil keputusan untuk tetap menjadikan Maria istrinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Allah memberikan kesempatan pada setiap manusia untuk mengambil bagian dalam mewujudkan misi Allah atau misi Yudi bagi dunia. Dan Tuhan Allah sanggup menolong kita untuk mengambil keputusan yang baik dan benar terhadap masalah yang sulit sekalipun. Marilah membuka hati dan berani memberi diri untuk dipakai dalam rencana Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari pengalaman Yusuf yang dalam kesulitan boleh mengambil keputusan tidak menurut keinginannya, tetapi menurut kehendak Tuhan. Jadikanlah kami seperti Yusuf sebagai alat-Mu untuk meneruskan pemberitaan Injil. Amin.